Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Erlang Purbaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokoh Antv yang tentunya akan menghadirkan para narasumber maupun tokoh-tokoh yang tentunya inspiratif. Dan saya ingin juga menginformasikan kepada para pemirsa jika para kru bertugas pada hari ini dari narasumber yang hadir selalu menerapkan protokol kesehatan dan telah lolos hasil tes swab antigen. Dan langsung saja kita sapa narasumber pada hari ini, yaitu Bung Dharma Oratmangun. Apa kabar, Bu? Wih, kabar baik, Bro. Luar biasa ya, sekali. Kabar baik. Dan salam jumpa buat pemirsa Antv di seluruh Indonesia maupun negara-negara tetangga. Oke, Ya. Bung. Boleh dilepas masker ya? Kita sudah menjaga jarak dan sudah vaksinasi booster pastinya kan? Booster. Luar biasa sekali. Terus PCR-nya juga benar. aman dan ya? terkendali. Siap, luar biasa. Iya, jadi ini protokol kesehatan. Ya, betul sekali. Iya, kita harus edukasi pemirsa Benar, juga kan? benar. Pandemi belum usai soalnya. Iya. Endemi. Iya. Oke, Bung Dharma, ini boleh ceritain nggak? Sekarang tuh Bung Dharma ini lagi sibuk apa sih sebenarnya sekarang? Iya, terima kasih Bung ya. Saya ini beberapa hal yang saya sibukkan diri untuk beberapa hal. Antara lain beberapa waktu yang lalu ini, kurang lebih belum sebulan ini, saya dilantik menjadi Ketua LMKN. LMKN. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dilantik oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM atas nama Menteri, SK dari Menteri. Itu sebuah lembaga bantu pemerintah, non APBN yang tugasnya adalah menghimpun dan mendistribusikan royalti para pemberi kuasa, seniman-seniman musik seluruh Indonesia, dan melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif, reciprocal agreement dengan para pemilik hak cipta di bidang musik dari seluruh dunia. Dan lembaga kita mengatur, menghimpunnya dan mendistribusikannya melalui LMK. LMKN itu di situ berhimpun ada 11 LMK, ada Karya Cipta Indonesia, kemudian ada Pelari Nusantara, ada juga WAMI, ada Rai yang dangdut, kemudian ada Ardi, LMK Papri, ada Armindo, ada Prisindo, kemudian ada juga Ardi, dan beberapa LMK lainnya yang OSMI, dan juga LMK Selmi, Sentra Lisensi Musik Indonesia untuk produsen-produsen fonogram. Dan tugas kita itu mengumpulkan, menghimpun royalti, lalu mendistribusikannya sesuai dengan aturan dan mekanisme. Kemudian kita membantu pemerintah juga untuk menyusun regulasi-regulasi di bidang royalti bagi dunia musik di Indonesia. Oke, kalau menurut Bung Dharma sendiri, mengenai royalti nih, ini kan sebenarnya kemarin-kemarin sempat jadi perbincangan hangat ya antara musisi sebagai pemilik hak cipta ya kan? Terkait. Iya, terkait. Sementara kemarin kan sempat ada wacana kalau misalkan kita memainkan lagu mereka, kita harus membayarkan royalti, tapi banyak sekali teman-teman yang belum menjalankan haknya seperti itu gitu kan. Ini Bung Dharma sendiri katanya seperti apa nih, Bung? Memang undang-undang dan memang berlaku di seluruh dunia. Ketika menggunakan sebuah karya cipta musik secara profesional dan memberikan dampak ekonomi, penyelenggara wajib untuk mendapatkan izin dari pemilik hak cipta dan hak terkait. Ya. Nah, itu diatur di seluruh dunia. Nah, untuk itu para pengguna, user boleh menggunakan asal berkoordinasi dan memohon izin dari para pemilik hak cipta dan hak terkait tadi melalui apa yang disebut lembaga manajemen kolektif. Nah, para pencipta lagu, pemusik, dan produser fonogram ini kan nggak bisa keliling dunia untuk mengontrol. Benar sekali. Undang-undang mengatur untuk mereka hanya bisa mendapatkan hak
ekonominya itu melalui lembaga manajemen kolektif. Iya. Nah, lembaga manajemen kolektif di Indonesia ini kurang lebih ada 11 lembaga manajemen kolektif yang dibagi 2 kamar. Ada kolektif untuk hak cipta, pencipta, dan hak terkait. Hak terkait ini hak cipta terus untuk penciptanya, sedangkan hak terkait itu untuk penyanyinya, musisinya, produsennya, produser rekaman, fonogramnya, ya kan, performernya. Nah, itu semua, dan lembaga penyiaran, misalnya Antv membuat acara musik, Antv mendapatkan hak juga di situ. Tapi Antv ketika menyiarkan, Antv harus memohon izin. Nah, oleh karena itu lembaga kami ini berhimpun seluruh LMK di dalam LMKN ini, lalu LMKN memudahkan para pengguna rumah karaoke, hotel, restoran, tempat hiburan, televisi, radio, dan lain sebagainya. Lembaga kami membantu untuk tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Jadi para pengguna adalah mitranya pemilik hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif. Wih, luar biasa sekali. Pertanyaan saya nih, Bung. Itu ribet gak sih ngurusin itu semua? Tadi kan ini banyak banget gitu kan yang diurusin. Tidak sama sekali. Tidak. Karena di seluruh dunia udah berlangsung hampir sekian puluh tahun gitu ya. Dan KCI sendiri sudah 30 tahun. Antv pembayar royalti yang baik. Luar biasa sekali. Iya kan? Bung Dharma, kalau ngelihat respon dengan adanya LMKN ini bagi para musisi khususnya ya, ini gimana sih mereka? Bagus sekali, bagus sekali. Tentunya bahwa negara pun sudah mengatur, bahkan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan baru kemarin ada peraturan pemerintah yang ditekan oleh Bapak Presiden. Terima kasih untuk Bapak Jokowi yang telah menerbitkan peraturan pemerintah juga untuk hak cipta itu bisa menjadi jaminan fidusia, bahkan dapat diberikan kepada perbankan untuk memberikan kredit atau penjaminan keuangan. Agunan ya Bang. Dan itu sudah diakui oleh negara dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, kita bicara dalam konteks yang aplikatif saja. Misalnya, seorang musisi, dia mau buat album, dia bisa nyanyi, dia bisa bikin musik. Kita upayakan untuk menjadi lembaga yang bisa mengatur, dia mendapatkan kredit, misalnya KUR atau kredit UMKM, dalam konteks dia melakukan produksi. Kan dia bisa pasang di platform, di media-media aplikasi, atau dia mencek lalu kan lembaga kita dapat menilai, memberikan rekomendasi bahwa dia akan dapat royalti. Dan prediksi royaltinya begini dengan hitungan yang terukur dan tertanggung jawab. Nah, memang tidak mudah, tetapi sudah langkah maju. Di sini negara hadir untuk memberikan proteksi kepada para seniman musik Indonesia dan pelaku-pelaku seni untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sekali lagi terima kasih untuk pemerintahan Pak Jokowi, dan ini telah dirintis oleh presiden-presiden sebelumnya, dan semua telah memberikan kontribusinya untuk itu. Artinya ini menjadi langkah maju ya buat Indonesia sendiri dengan adanya seperti ini ya Bung ya? Memang ini kan tidak seperti kita sulap lampu Aladin. Ya benar, setuju sekali. Digosok langsung jadi. Tapi kita bersyukur step by step ini sudah ada, gitu. Dan lagi-lagi kesibukan saya di samping kesibukan lainnya ya antara lain mengurusi ini, karena saya memang hobi menyukai dunia musik. Ya saya dulu sampai sekarang menulis lagu dengan tema-tema yang macam-macam gitu, berprestasi juga di dunia nasional maupun internasional. Tapi ketika di satu sisi saya aktif di dunia organisasi, tapi juga aktif di keormasan dan juga aktif di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang musik ini. Luar biasa sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Dan pemirsa masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Bung Dharma. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kiprah Bung Dharma sebagai ketua LMKN ya. Nah, saya ingin mundur sedikit nih. Sebelum menjadi ketua LMKN, Bung Dharma ini pernah menjadi ketua umum PAPRI. Ini
boleh ceritain lagi kan nih, Bung, sebenarnya apa sih itu? Iya, saya ini kan anak bakar batu ini. Dari timur sana, dari daerah Tanimbar, nun jauh di sana di perbatasan Australia dengan Indonesia. Merantau ke Ambon dan juga saya lahir di Manado, lalu masuk ke Jakarta tahun 78 gitu ya. Ya. Lalu di tahun-tahun 80-an ke 90-an itu kami menggagas untuk membentuk organisasi Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Nah, waktu itu semua sepakat untuk memilih Bung Enteng Tanamal sebagai ketua umum yang pertama dari organisasi PAPRI itu. Kemudian tokoh beliau hebat sekali, lalu setelah beliau, saya waktu itu di pengurus di departemen. Setelah beliau jadi ketua umum, 2 periode, kemudian Pak Sadikin Zuhra menjadi ketua umum, mantan sekjen waktu itu. Dan waktu Pak Sadikin Zuhra jadi ketua umum, saya terpilih menjadi sekjen. Jadi sekjen PAPRI. 2 periode. Wih, luar biasa sekali. Setelah itu, saya dipilih oleh teman-teman menjadi ketua umum PAPRI selama 2 periode juga. Jadi ya kurang lebih hampir 5 periode lah gitu ya. 2 periode sebagai sekjen, 2 periode sebagai ketua umum. Dan setelah saya menjadi ketua umum, kami meminta Bung Tantowi Yahya menjadi ketua umum. Setelah Bung Tantowi Yahya jadi ketua umum, Bung Tantowi jadi duta besar. Sepakat semua kita bermohon kepada Pak Jenderal Hendro Priyono. Beliau menjadi ketua umum dan saya penasehat di situ sama Pak Goris Mere dan lain sebagainya. Lalu setelah Pak Hendro Priyono jadi ketua umum, beliau sekarang ini menjadi ketua Dewan Pembina dan PAPRI sudah mempunyai ketua umum yang baru, namanya Bapak Tony Wenas, Presdir Freeport. Dan lagi-lagi saya diminta jadi Dewan Pembina di situ bersama-sama dengan Bung Tantowi Yahya, Pak Enteng Tanamal dan beberapanya, antara lain Pak Hendro Priyono sebagai ketua Dewan Pembina. Itulah kiprah saya di dunia how to organize the music di Indonesia. Oke. Tadi kan dipercaya menjadi sekjen, menjadi ketua umum, menjadi ketua Dewan Pembina, penasihat pula. Ini dibandingkan dengan menjadi ketua LMKN, lebih kita berbicara tentang kerja nih, Bang. Iya. Itu lebih sulit yang mana sebenarnya sih, Bung? Dua-dua tidak sulit. Karena hati kita persembahkan untuk pemuliaan profesi ini. Lalu juga seluruh eksistensi leadership kita juga kita tata untuk memberikan kontribusi dalam hal perbaikan ekosistem di ekosistem dunia musik di Indonesia. Saya selalu berprinsip musik itu bukan hiburan belaka. Tetapi musik itu adalah ekspresi kebudayaan di dalam rangka menata peradaban sebuah bangsa. Kalau dalam konteks berpikir seperti itu, kita akan meletakkan musik pada proporsi yang tepat. Oleh karena itu saya concern untuk bersama dengan teman-teman memberikan kontribusi leadership dalam hal ini. Jadi memimpin LMKN sebagai manajemen kolektif nasional dan memimpin organisasi PAPRI. Saya juga memimpin Karya Cipta Indonesia KCI, fine-fine aja dengan berbagai macam tantangan dan hambatan, tetapi sekali lagi kalau hati baik untuk pemuliaan terhadap profesi ini, saya rasa pasti akan didukung dan banyak teman-teman yang memberikan dukungan, dukungan berupa dukungan positif maupun juga memberikan kritik-kritik dan saran yang konstruktif. Begitu. Jadi kita harus memperbaiki ekosistem. Sekarang kampanye yang kita lakukan itu revolusi transparansi royalti di Indonesia. Baik. Ya, kita punya tokoh muda, ada Bung Sandek, Bung Handri, terus kita punya duta-duta LMKN itu ada Ike Nurjana, dan juga ada Marcel Siahaan. Gitu, dan kita bekerja secara kolektif kolegial untuk pemulihan profesi ini.
Tadi Bung Dharma selain berbicara tentang tantangan juga tentang ekosistem musik di Indonesia nih. Memang kalau melihat perkembangan ekosistem musik di kita ini sekarang tuh seperti apa sih, Bung? Wow, dari platform-platform digital ini telah melahirkan satu revolusi pasar musik Indonesia yang berbasis pada digital. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau kita tidak mengikuti zaman dan pola serta ekosistem yang berbasis digital, kita akan jadi zombie. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk bermitra, untuk segera kita menyelesaikan regulasi-regulasi di bidang digital, dan sekaligus juga memberikan ruang pengembangan ekspresi kreativitas bagi seniman-seniman musik. Apalagi anak-anak muda sekarang kreatif dan super kreatif. Kita harus memberikan ruang dan proteksi. Dan menjadi musisi atau menjadi seniman musik itu given, itu anugerah dari Tuhan Maha Kuasa. Itu harus diberikan ruang untuk berekspresi. Ekspresinya selain memberikan nilai tambah dalam hal ekonomi, tapi ekspresi ini ekspresi peradaban. Musik sebagai sebuah sarana pembentukan moral dan karakter bangsa di dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Nah ini kalau judul lagu ini kan berat punya nih. Berat sekali nih, ini Bung. kalau Indra Lesmana bikin chord jazznya sama Dwiki Darmawan dengan Krakataunya gitu. Tapi kita olah dalam gaya saji yang populer, yang digemari oleh masyarakat. Kan gaya saji dangdut, pop, reggae, sebagainya. Ini pun kampanye ini pun kita lakukan. Salah satu misalnya terima kasih buat Antv yang hari ini juga kita bisa bincang-bincang ini profil tentunya, tapi kita bisa mengedukasi masyarakat juga tentang royalti dan puncak-puncak kreasi anak bangsa gitu. Tadi Bung Dharma berbicara tentang musik menjadi salah satu sarana sebagai ketahanan nasional, ya kan? Kenapa sih, Bung? Benar sekali, bro. Saya mau bilang, lihat ekspresi peradaban yang dimunculkan oleh kita pakai angkatan EBIT saja. EBIT tidak perlu jalan keliling Indonesia untuk mengajarkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia. Dia tidak perlu begitu. EBIT cukup dengan sebuah gitar memainkan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. EBIT telah menanamkan nilai-nilai filsafati tentang sila pertama keindonesiaan kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Hebat. Dan itu mendalam sekali bagi jutaan warga masyarakat Indonesia untuk tetap Pancasilais. Dia tetap pada konteks religiusitas dan membangun semangat ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hebat kan? Hebat. Disitulah peranan musik. Iya. Jadi salah satu contoh. Teman lain misalnya Eros dari Ceylon Seven. Iya. Dia nggak perlu jalan keliling bicara, dia cukup bilang merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini sambil goyang sama nasionalisme atau gomlo. Indonesia merah darahku, putih tulangku. Aku bikin lagu jangan robek merah putih. Aku menangis, aku bersih. Kenapa negeriku dilanda cobaan begini, jangan robek merah putihku. Luar biasa. Ya, ikon-ikon tentang filosofi kebangsaan. Nah, musik harus dilihat dari terminologi itu memperkokoh ketahanan nasional di dalam rangka membentuk karakteristik. Itulah makanya dulu kita memperjuangkan Hari Musik Nasional. Saya menggagas itu melalui organisasi Papri. 12 tahun 8 bulan 27 hari sampai keluar Kepres ditandatangani oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya Ibu Megawati mencanangkannya di Istana Negara. Jauh sebelumnya itu kami dengan Pak Habibie meminta untuk
dicanangkan dan Pak Habibie dalam speech-nya. Saya berkoordinasi dengan Pak Habibie pada saat itu. Baik Bang, kita tahan dulu dan pemirsa Saja. jangan mana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Pemirsa masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Bung Dharma. Kalau tadi sudah menyinggung tentang Hari Musik Nasional yang harus diperjuangkan selama kurang lebih 12 tahun ya Bung. Oh ini kenapa sampai selama itu kita Bung? Memang kan sebuah gagasan yang diperjuangkan untuk mempunyai sebuah dasar hukum kan butuh proses. Ada kajian-kajian politis, kajian-kajian ilmiah, kajian sosiologis, filsafat dan sebagainya. Kita menyusun itu, membuat bertemu dengan DPR. Waktu itu saya ketemu Bung Akbar Tanjung, Pak Muhaimin. Mereka memberikan dukungan, kita roadshow ke beberapa komunitas musik dan roadshow juga ke universitas memberikan dukungan. Lalu saya dengan Vina Panduwinata, Jim Sunda dan sebagainya, Dudu Zakaria, kita menghadap ada Dosi Iskandar, kita menghadap ke Ibu Megawati selaku presiden saat itu. Dan saya mensitir ketika Bung Karno dalam pidato di lapangan Ikada, kalau nggak salah kan kita lihat di arsip-arsip nasional itu. Bung Karno dengan gagah retorika orator hebat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Begitu menggelegar, mengikat semangat heterogenitas. Saya terpancing, saya lihat, ini cuplikan dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kita menghormati sekali, ada lagu begini yang mampu mempersatukan heterogenitas bangsa. Saya sampaikan, Ibu Mega bilang, kita canangkan. Didukung oleh Bung Akbar Tanjung dari DPR, Muhaimin Iskandar waktu itu wakil ketua DPR, dan kita canangkan di Istana Negara pada saat itu oleh Ibu Megawati. Saya speech di sana, gitu, meniru sedikit gaya retorika Bung Karno. Tapi sekali lagi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan seorang Wage Rudolf Supratman yang mampu untuk membuat sebuah karya cipta lagu yang mempersatukan heterogenitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu tagline pada saat itu, kita semua satu. Lagunya saya buat. Dan dia menjadi Salam Musik Indonesia. Jadi di komunitas musik kalau kita bilang Salam Musik Indonesia, jawabnya kita semua satu. Itu untuk menghormati semangat kebangsaan yang disampaikan oleh W.R. Supratman. Hari lahirnya W.R. Supratman tanggal 9 Maret itu ditetapkan melalui keputusan Presiden sebagai Hari Musik Nasional. Luar biasa Dan sekali. itu kami perjuangkan, saya penggagasnya. Respon para musisi seperti apa Bung ketika tanggal 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional? Sebuah kebahagiaan untuk ekosistem musik Indonesia. Sekali lagi, Hari Musik Nasional bukan untuk seniman musik saja, seluruh komponen bangsa Indonesia. Kami bercita-cita dan mudah-mudahan ini direspons, bulan Maret itu menjadi bulan musik nasional. Anda datang di Papua, Anda datang di Sumatera, Anda datang di Kalimantan, Anda datang di Jogja, mendapatkan musik-musik etnik dan musik-musik nasionalisme untuk mengikat kegeragaman, kebinekaan, simpul kultural kita yang termaktub di dalam semangat persatuan nasional itu. Gitu. Jadi itu cita-cita mulia yang dibawa oleh W.R. Supratman. Kami organisasi musik Insan Musik Indonesia meneruskan semangat itu. Dan musik sebagai sarana pemersatu bangsa. Luar biasa sekali. Gitu. Luar biasa sekali. Bung, tadi kita udah berbicara banyak tentang musik nih. Sekarang saya mau melenceng sedikit nih, Bung. Bung Dharma ini pernah atau menjadi seorang aktivis juga politik. Kenapa memutuskan? Saya aktivis. Sejak muda saya jadi pengurus pusat, bahkan jadi salah satu ketua di Dewan Pimpinan Pusat KNPI. Iya, saya di KNPI dari zaman Pak Tubagus, kemudian Pak Isman, Maulana Isman, lalu Adi Aksa Daud ketua, ya saya salah satu ketua di situ.
sama-sama dengan Ariza semuanya ini dan kita sana, dan saya memang menyenangi kegiatan berorganisasi. Sejak SMA pun saya udah di OSIS ya, gitu. Jadi memang itu kerinduan saya untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara melalui sarana-sarana keorganisasian. Saluran perpolitikannya saya salurkan melalui salah satu partai politik. Gitu. Gak apa-apa kalau saya menyebutkan nama. Boleh di-mention, boleh. Oh iya, saya di Partai Politik Golongan Karya. Golongan Karya. Saya jadi pengurus itu dari zaman Bung Akbar, dan di setiap kepengurusan bahkan menjadi salah satu ketua. Sampai terakhir sekarang saya di DPP Golkar itu menjadi Dewan Pakar. Luar biasa sekali. Itulah bagaimana kontribusi pilihan politik di dalam rangka mempersembahkan seluruh kemampuan saya melalui aspirasi politik yang saya salurkan melalui Partai Golkar, karena platformnya itu jelas kekaryaan dan kebangsaan yang religius. Oleh karena itu saya memberikan kontribusi hak perpolitikan saya melalui Partai Golkar. Tapi ini kan dua hal yang berbeda sekali ya Bung ya, antara politik. Nggak beda ya? Nggak berbeda jadi? Nggak beda. Kita bermusik, kita berpolitik, hidup ini berpolitik kok. Kita bernegara aja itu komitmen politik. Apalagi pesan konstitusi kita itu rekrutmen kepemimpinan kepala daerah, gubernur, bahkan presiden melalui partai politik. Jadi berpolitik itu tidak tabu. Yang tabu dan salah adalah berpolitik tanpa moral. Kalau berpolitik tanpa moral, bagaikan anak kecil sedang memegang pisau silet, pasti terpotong tangannya sendiri. Tapi kalau berpolitik dengan moralitas yang terukur, semangat Pancasilanya terukur sebagai ideologi bangsa, lalu kontribusinya jelas, saya yakin, benar-benar saya yakin, berpolitik dengan norma seperti itu, kita akan memberikan kontribusi yang tepat untuk bangsa dan negara dan bagi dunia. Luar biasa sekali. Gitu. Iya. Bung Dharma ini kan juga pernah terpilih menjadi Ketua DPP Partai Golkar. Iya. Boleh ceritain, ini gimana nih Bung? Ini banyak sekali nih karirnya nih, jajat. Iya, jadi dari KNPI saya pun di dari Kosgoro. Oke. 1957 sekarang saya menjadi salah satu wakil ketua umum. Oh, luar biasa sekali. Di pimpinan pusat kolektif Kosgoro. Dan di Golkar saya ketua yang membidangi seni budaya dan pariwisata, sekarang di Dewan Pakar. Tapi lagu Suara Golkar, Suara Rakyat itu saya yang buat. Kemudian Bersatu untuk Menang, yang kita sekarang dorong untuk Koalisi Indonesia Bersatu, itu pun saya mendorong untuk membuat lagunya. Gitu. Jadi itulah kontribusi real. Saya juga membuat tagline serta lagu-lagu yang punya nuansa kebangsaan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, dan saya bermain di segmen itu. Tahun 80-an saya bahkan menjuarai Festival Lagu Pop Nasional. Oh, luar biasa. Saya menulis lagu Aku Suka Kamu Suka, juara Festival Lagu Pop Nasional, bahkan membawa Hari Mukti sebagai the best performer di ABU and Golden Kite World Song Festival. Saya juga mengikuti festival lagu di Korea, dapat juara juga di sana. Saya menulis lagu untuk ASEAN Song Festival, juara sebagai most outstanding performer. Saya membawakannya sendiri, tapi juga sebagai komposer saya dapat juga award sebagai most outstanding performing and composer award. Wih, di luar ASEAN biasa Song sekali. Festival, juga festival internasional di Filipina. Saya sama Bung Anton Isodibio menulis lagu, waktu itu Dewi Yul yang bawakan lagunya, dapat juara 3 di International Pop Song Festival di Filipina. Gitu. Jadi itu kira-kira beberapa, tapi kaitannya dengan perpolitikan nasional, saya memberikan kontribusi perpolitikan melalui Partai Golongan Karya. Luar biasa sekali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Bung Dharma. Kalau tadi sudah berbicara tentang prestasinya Bung Dharma nih, ternyata memenangi lomba ya kan. Nah, Bung Dharma ini juga pernah memproduksi album Presiden SBY. Itu gimana ceritanya Bung? Jadi
waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana beliau itu seorang presiden ya. Kami lihat bakat berkeseniannya dan menulis lagunya ada gitu. Nah, kami ketemu dengan sekretaris militer dan waktu itu ada seorang ibu yang juga dekat dengan Ibu Ani, Ibu Lolita. Mereka juga menghubungi saya untuk saya juga memberikan proposal bagaimana kita dapat menulis karya-karya lagu Bapak Presiden dari segmen yang lain, bahwa seorang presiden seorang manusia yang punya bakat berkesenian. Lalu kami terpertemukan, tapi jauh hari sebelum itu saya juga kan aktif di KNPI. Ya. Kami membuat acara-acara dengan narasumber waktu itu Pak SBY yang menjadi Menko Polhukam. Benar Bahkan sekali. waktu pencanangan Hari Musik yang pertama kali, Ibu Megawati sebagai presiden mencanangkan di istana, tapi pergelaran musiknya pertama kali dengan waktu itu ada Rif, ada Dodo Zakaria, Vina Panduwinata yang membuka acara Hari Musik yang pertama ditugaskanlah oleh Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polhukam saat itu untuk membuka di panggung Bende di Ancol. Jadi kami sudah pernah bertemu terus di forum kemahasiswaan, forum ormas kepemudaan. Lalu kita terpertemukanlah untuk pembuatan lagu beliau. Kami berinisiatif untuk menggarap lagu-lagu tersebut di dalam rekaman. Dan Pak SBY meminta saya untuk menyanyikan lagunya, Rinduku Padamu, Duhai Kekasihku. Bahkan kita terjemahkan dalam bahasa Jepang. Oh, Iya, lagu sebagai sarana diplomasi kultural. benar. Kami terjemahkannya begini. Kimi yo omou o kimi yo hisashiburi da ne no wa, untuk mempererat bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Iya. Jadi itulah fungsi-fungsi lagu. Dan Bapak Presiden waktu itu Bapak Yudhoyono memberikan dukungan penuh, bahkan sampai-sampai kita melonsing album beliau, sekaligus juga kami tidak sekedar bermusik membuat rekaman-rekaman, tapi saya menggunakan kesempatan itu untuk bercerita dengan beliau, dengan Pak Joko, waktu itu Menko Polhukam, kemudian Pak Purnomo Yusgiantoro. Kita berdiskusi hal-hal yang mengenai strategi kebudayaan nasional dan lain sebagainya. Jadi saya memanfaatkan peluang berkesenian itu untuk juga memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran tentang bagaimana strategi kebudayaan nasional. Dan bersyukur di era Ibu Megawati, Ibu mencanangkan Hari Musik Nasional, dan di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, beliau mengeluarkan Kepres tentang Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret itu, sekaligus pembenahan, penyempurnaan undang-undang, perubahan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berlaku sampai sekarang. Produknya Pak Jokowi sekarang mengeluarkan PP, Peraturan Pemerintah 56, kemudian ada Peraturan Menteri tentang royalti musik, dan juga ada permen tentang hak fidusia yang saya sebutkan tadi di segmen awal itu. Jadi kemampuan saya berorganisasi, lobbying yang baik, lobbying teman-teman di DPR dengan pemerintahan, kita membangun komunikasi yang bersinergi, produk-produk regulasi itu kita persembahkan untuk pemuliaan profesi ini di Indonesia. Itulah kontribusi real untuk dunia musik Indonesia, dunia kebudayaan nasional. Artinya banyak sekali ya fungsi musik ya, selain sebagai menghibur, sebagai ketahanan nasional, sebagai sarana diplomasi juga ya Bung ya? Iya, musik sebagai sarana diplomasi. Iya. Nanti saya tunjukin ya, diputar deh lagu EIPO di negara-negara Pasifik Selatan, di Samoa, Vanuatu, itu dinyanyikan pakai bahasa daerah sana. Nanti cuplikannya boleh diputar sedikit. Luar biasa Tapi sekali. padahal itu lagu mimpi sedih. Di malam sepi aku bermimpi, mimpi yang sedih. Lagu karya Arianto. Nah, kalau kita tarik royalti bisa saja, tapi ini kita juga bisa memakai lagu sebagai sarana untuk mempererat saudara-saudara kita yang di rumpun Melanesia. Karena rumpun Melanesia ini kan ada sekian negara di Pasifik sana.
Dan di Indonesia rumpun Melanesia itu ada di Papua, di Maluku, Maluku Utara, di NTT sampai ke NTB. Nah, kurang lebih ada 13 jutaan. Nah, musik sebagai sarana diplomasi untuk mempersatukan, mempererat semangat regional Pasifik. Dan juga kita ingat Pak Jokowi sedang menawarkan satu gagasan hebat itu proposal Indo-Pasifik. Dan sudah dibicarakan di ASEAN, bahkan sudah dibicarakan dengan Amerika, dengan Rusia lain sebagainya. Jadi, nah ini kontribusi kita dunia musik sebagai stakeholders dalam komponen berbangsa bernegara, kita memberikan kontribusi itu mendukung Indo-Pasifik. Nah, kami sedang menggagas festival berskala internasional untuk festival lagu-lagu yang bertema kemaritiman. Oh, kemaritiman. Dalam skala internasional. Seperti saya pernah membuat World Ethnic Music Festival di Bali, kita akan buat di Indonesia. Ini untuk mendukung, mengapresiasi gagasan Bapak Presiden menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kami dari dunia musik akan mempersembahkan itu. Ketua Umum PAPRI, Bung Tony Wenas pun firm untuk kita laksanakan ini. Saya melapor kepada Pak Hendro Priyono selaku Ketua Dewan Pembina PAPRI, dan juga saya akan melobi berbagai kementerian untuk kita mewujudkan ini. Sekali lagi, musik jangan dipandang sebagai hiburan belaka, tapi musik sebagai ekspresi kebudayaan di dalam rangka menyusun peradaban bangsa dan juga mempererat stabilitas kawasan, baik kawasan regional maupun kawasan internasional. Oke. Tadi kan Bung Dharma bicara tentang festival musik etnik ya? Iya. Itu kenapa terpikir untuk membuat itu sih, Bung? Festival musik etnik waktu itu kita membuat musik yang berbasis pada kekayaan kultural di masing-masing negara. Waktu itu ada 10 negara yang ikut, Rusia, China, Korea, segala macam. Tapi kami juga bikin dari India. Nah, untuk Indonesia kita punya keragaman musik etnik yang sekarang dia harus kita cetuskan I-pop. Kalau Korea punya K-pop, kita punya I-pop, Indonesian populer yang berbasis pada keragaman etnik kita. Ritme Papua, ritme Maluku, ritme Sulawesi, ritme Kalimantan, ritmis Nusa Tenggara, ritmis Jawa, ritmis Sumatera. Ini memperkaya khasanah musik nasional dan harus mendunia. Kita harus kejar itu I-pop, musik Indonesia populer yang berbasis pada akar kultural, kekayaan kultural multi etnik di Indonesia. Dan itu rahmat Tuhan. Gitu. Jadi sekali lagi musik ini punya perspektif yang begitu luas, benar. Itu dari aspek perspektif kebudayaannya, belum aspek ekonominya. Begitu. Banyak sekali jadinya Bung ya. Luar biasa sekali ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Bung Dharma. Tadi banyak sekali nih yang kita obrolin nih. Waduh, banyak sekali mengenai musik nih. Sekarang saya mau berbicara tentang politik. Bung Dharma ini pernah ditetapkan sebagai calon bupati Maluku Tenggara Barat. Boleh ceritain, Bung? Iya, sebelum saya maju dalam pilkada untuk calon bupati Maluku Tenggara Barat, sekarang nomenklaturnya menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oh, Kepulauan Tanimbar. Saya pun pernah menjadi anggota DPRD di Provinsi Maluku. Oh, oke. Ya, di komisi yang membidangi pemerintahan. Dan memang saya ingin memberikan kontribusi rekrutmen leadership. Dan tagline saya adalah menjaga NKRI dari kawasan perbatasan. Kabupaten kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ada di perbatasan dengan Timor Leste dan juga perbatasan dengan Australia. Di situ di kawasan perbatasan dengan adanya Blok Masela, kemudian pusat plankton dunia untuk ikan, penyebaran ikan tuna, ikan-ikan pelagis, hasil-hasil kelautan, dan juga ada ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, dibagi atas 3A, B, dan C.
Nah, daerah dalam potensi strategis dan sudah ditetapkan menjadi Tanimbar sebagai pusat kawasan strategis nasional, saya berkeinginan terobsesi untuk memberikan kontribusi leadership membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Gitu. Ya. Oleh karena itu, setelah saya di Jakarta, saya mengikuti pendidikan Lemhanas yang 9 bulan, pendidikan reguler. Ya, kemudian saya seangkatan dengan Pak Muldoko, Pak Gatot Nurmantio dan rekan-rekan sekalian gitu. Kemudian saya masuk di DPRD provinsi, saya maju untuk pilkada dan saya melalui partai Golkar dan partai pendukung lainnya. Saya maju untuk pilkada dan dalam pilkada tahun 2024 ini saya mempersiapkan diri juga untuk maju dan saya bermohon izin kepada ketua umum kami dan dalam perspektif internal Partai Golkar kita punya kriteria-kriteria di mana saya telah terpersiapkan untuk maju dalam pilkada tahun 2024 nanti. Luar biasa sekali. Itu di dalam rangka menjaga NKRI dari kawasan perbatasan. Dan saya inginkan sekali untuk membuat spin-off sebuah lompatan-lompatan spektakuler untuk membuat ketidakterbelakangan masyarakat Indonesia yang ada di Kepulauan Tanimbar untuk hadir di garda terdepan untuk menjadi orang-orang pintar, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang pemuliaan terhadap kekayaan kelautannya sekaligus menjaga stabilitas kawasan regional untuk Pasifik Selatan. Ini kaitannya dengan geopolitik dan geostrategis Indonesia dalam perspektif Pasifik Selatan. Oke, kalau melihat bangunan seperti saat ini, apa yang harus dikembangkan seperti ke depannya lagi, Bung? Untuk dikembangkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi skala prioritas. Kemudian juga peningkatan ekonomi kerakyatan. Kemudian memfasilitasi kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara. Disiplin, berkualitas, dan azas meritokrat. Bagaimana mengusung orang untuk berprestasi sehingga punish and reward-nya tercatat dengan baik. Dan yang paling penting adalah pemuliaan harkat dan martabat orang Indonesia asal Kepulauan Tanimbar untuk memberikan kontribusi pemikiran yang struktur dan betul-betul terukur bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. Nah, dalam kapasitas begitu, saya ingin mempersembahkan seluruh kemampuan saya juga untuk maju dalam rekrutmen kepemimpinan melalui kawasan perbatasan di Kepulauan Tanimbar. Luar biasa sekali. Lalu, Bung, ada saran nggak untuk generasi muda dalam bangunan supaya ekonomi rakyat menjadi lebih baik di Kepulauan Tanimbar sendiri? Oh, ada. Gimana? Silakan. Sangat ada. Orang-orang Tanimbar adalah orang-orang yang bermartabat, mempunyai budaya tinggi. Bayangkan punya tenun ikat, dapat memahat, memukir, punya forum dan punya lagu-lagu tradisi yang kuat. Itu kekayaan kultural yang harus dikembangkan, ditingkatkan. Kebudayaan dia tidak boleh statis. Oleh karena itu generasi mudanya, saya ingin sekali untuk membangun harga diri dan martabatnya untuk memberikan kontribusi bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Titik. Kemudian memberikan kontribusi bagi stabilitas kawasan regional Pasifik, sekaligus memberikan stabilitas bagi heterogenitas masyarakat bangsa Indonesia dan orang-orang Tanimbar mampu. Kami juga sedang memperjuangkan adanya Provinsi Maluku Tenggara Raya. Provinsi Maluku Tenggara Raya. Saya ikut sama-sama di dalam perjuangan itu, tapi sekali lagi ini sudah ada di tataran standar di tingkat nasional. Kita ingin ada pendekatan top down untuk pembentukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Tanimbar Utara, Kota Somlaki, dan kita bentuk juga Provinsi Maluku Tenggara Raya. Luar biasa sekali. Begitu. Bung, sebelum kita menutup segmen terakhir, apa pesan dari orang tua yang Bung Dharma pegang hingga sampai saat ini di posisi seperti ini? Satu saja, tagline yang orang tua saya sampaikan adalah
berikan yang terbaik. Dalam konteks apapun, harus 100% orang Tanimbar, 100% orang Maluku, 100% orang Indonesia. Oleh karena itu saya buat tagline itu dalam lagu Berikan Yang Terbaik. Dan lagunya, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Luar biasa sekali. Gitu. Terima kasih banyak Bung Dharma, sudah tidak terasa nih kita kurang lebih 1 jam berbincang. Banyak sekali obrolannya ya. Karir Anda sebagai Ketua Umum LMKN, Ketua Papri, terjun ke politik, ini menarik sekali sebagai salah satu pencetus Hari Musik Nasional juga ya kan. Mengingatkan saya sebagai musik juga bukan sebagai hiburan, tapi sebagai poros tahanan nasional, sebagai sarana diplomasi. Banyak sekali kita belajar, khususnya saya hari ini belajar banyak sekali dari Bung Dharma. Terima kasih banyak Bung Dharma, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan pemirsa, saya Erlang pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Tokoh selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.